warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar fisika? Oh, tentu. Tidak karena khusus Harus semangat dong. Oh iya dong. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk ketua kelas tidak bikin doa ya. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Alfita Renaldi, Arfa, Aurafa, Bregas, Bregas ada? Karisa, Devira, Fatihah, Febriana, Ilham, Jordi, Nandul, Hadir. Keisha, Emrasya, Marwah, Muhammad Ali, Muhammad Antares, Muhammad Rafli, Rasisa, Safia, Muhammad Syafi, Nadia. Hadir semua ya, udah siap belajar hari ini? Siap? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu akan sedikit mengulas. Di pertemuan lalu kita pernah mengukur menggunakan alat ukur apa? Untuk mencari apa? Untuk mencari apa? Diameter. Kemudian, ingat ya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Ketika di sini ada yang suka sama mobil, terus sama berarti tahu kan mengenai aki? Oh, tahu lah. Biasanya tuh berapa volt yang digunakan tegangan yang ada di aki? Mobil motor berapa volt? Motor tuh 5 volt 1 ampere gitu. Tapi charger HP itu. Kalian pernah beli batu baterai enggak? Oke. Kalian percaya aja nggak sih? Kan kalau misalnya di batu baterai itu ada tulisan 9 volt, gitu kan? Kalian percaya aja gitu? Enggak. Kalau itu 9 volt? Nggak percaya? Irfan nggak percaya? Percaya. Kenapa kalau nggak percaya juga? Berarti kalau nggak percaya kan emang Belum ilmuwan. percaya. Nah benar. Kan ilmuwan itu kan harus meneliti apa aja kan? Yes. Jadi kalau misalnya emang nggak percaya itu, untuk mengukur tegangan pada batu baterai ini menggunakan alat ukur apa? Oke, bagus. Amperemeter itu apa? Ampere, Volt. volt. Ohm. Ohm. Oke, betul. Avometer atau multimeter. Dimana multimeter itu bisa mengukur apa aja sih selain tegangan? Arus. Apa yang tahu? Arus. Oke, good job Irham. Terus ada yang satu lagi apa? Ada yang tahu? Kembatan. Oke. Good job Irham. Keren. Aduh. Masa enggak ada Yang benar sekali pengukuran menggunakan multimeter. Multimeter analog dan juga multimeter digital. Lalu kalian bertanya-tanya tidak kalau misalnya ngapain sih belajar pakai multimeter dan nggak bakal mengukur aki juga nggak sih? Nah betul. Jadi
kalau misalnya nanti ibu kalian atau orang tua kalian seperti ini, Dek tolong dong, ini ibu beli batu baterai tapi kok dayanya kecil, kayaknya nggak kuat buat nyalahin sesuatu, nyalahin remote gitu, tolong diukur dong Dek. Kan udah pernah belajar gitu. Nanti masa nggak bisa mah, aku nggak pernah belajar itu, padahal udah belajar kan nggak boleh bohong, ya kan? Ya harus memahami. Nanti kalau misalnya disuruh misalnya Antares disuruh sama ayahnya, Ares tolong dong beliin aki gitu. Nanti Pak ini Pak akinya pas diukur 9 volt, akinya kering gitu. Kan nggak lucu gitu. Jadi sebagai seseorang yang belajar fisika, kita harus memahami pengukuran menggunakan alat ukur avometer atau multimeter. Baik, jadi di kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan pengukuran tegangan pada batu baterai menggunakan multimeter digital dan juga multimeter analog, dan juga kita akan melakukan percobaan pada virtual lab. Ada yang udah pernah tahu PET simulation? Belum pernah? Oke, kita akan melakukan percobaan secara virtual menggunakan PET simulation. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian itu dapat memahami bagian-bagian dari avometer ini atau multimeter ini. Kemudian kalian dapat melakukan perhitungan tegangan pada batu baterai, dan juga kalian dapat melakukan praktikum menggunakan virtual lab. Belum? Pernah? Kamu pernah? Oke, pernah mencoba? Pernah. Oke, berarti sudah hatam ya. Oke, nanti kita multimeter itu kan dibagi menjadi dua jenis. Multimeter ini disebutnya analog, dan ini multimeter digital. Ada yang tahu nggak bedanya multimeter analog dan digital? Kenapa? Itunya. Maaf, tesis juga sih. Gak apa-apa, jangan malu. Ya itunya beda. Apanya? Tampilannya sih. Apanya? Screen-nya. Oh, screen. Ya benar sekali ya. Dimana keduanya ini memiliki display yang beda. Kalau ini kan displaynya langsung muncul gitu, ketika diukur langsung muncul nilainya. Sedangkan kalau ini harus melakukan perhitungan dulu. Jadi menurut kalian lebih mudah mana? Tapi ilmuwan sukanya ini katanya. Ilmuwan mah sok pintar. Segala dipikirkan, Bu. Jarum? Apa lagi? Needle. Ini tuh disebut dengan Tembakau. Namanya apa? Tembaga. Monok. Isinya kosong. Kurang kursi ibu satu. kenapa? Gak apa-apa. Kursi salah satu siswa kita sendiri. Sebentar ya. Kita ngambil dari sini aja. Nah, di mana di sini itu yang merah ini merupakan probe apa? Kalian tahu? Probe terus ini positif. Dan ini negatif. Nah ini Ini mau punya gue. ini apa nih? Ini tombol ini ya, tombol untuk menyalakan. Sedangkan ini ketika kita melakukan pengukuran, Contoh. ya, sudah siap? Siap. Oke. Tadi ini apa? Probe. Oke. Ini yang probe apa? Positif. Ini Negatif. tombol ini? Buton.
Ini Bahasa Inggris butuh. untuk dan ini tombol hold. Hold itu ketika melakukan pengukuran, misalnya mengukur nih, tapi nilainya tuh gerak-gerak. Nah itu bisa di hold pakai ini, nanti bakal berhenti. Terus di sini tuh disebutnya Hold me back. dengan apa? Kalian tahu? Putaran. Nah ketika ingin mengukur suatu tegangan, kalian tegangan ini tuh dibagi tuh, bisa terlihat tidak? Sebentar ya, gua akan kirimin aja deh. Kalau polisi nih, Kirim katanya. Oh, suci ke sini, Cok. Bentar nih, tanggung. Selektornya. Jadi itu bisa mengukur apa? Mengukur ampere atau kuat arus, kemudian tegangan, dan apa lagi? Hambatan. Ada di orang. Nah, ketika kalian ingin mengukur hambatan ataupun tegangan, kalian bisa yang apa prop positif ini dimasukkan ke sini. Terus tinggal di selektornya, tinggal dipilih untuk tegangan, mengukur tegangan yang ini nih. Kelihatan nggak? Bisa dibuka ini PowerPoint analog. Udah? Kan itu kan dibagi-bagikan. Nah, di sini kalau misalnya Dibuka itu PPT-nya. lambang P itu apa? Volt kan? P. Volt kan? Jadi ketika ingin mengukur tegangan itu kita arahkan selektornya ke bagian yang P ini, bagian P ini. Terus kenapa Bu itu kok ada yang garis lurus sama garisnya agak gini? Garis lurus gini sama garis yang gini. Ada yang tahu? Kenapa? Karena kalau ini menunjukkan apa? Arus Searah. Balik. bolak-balik gondoladan. Oh, ini mah. Oh, Kenapa ya? ACDC. AC/DC. Begitu pun kalau berarti kalau misalnya ingin mengukur tegangan pada arus searah, berarti kita tunjukkannya ini selektornya ke yang P ini dan memiliki garis yang lurus, Au. lurus. Nah, oke. Sedangkan mengukur yang arus bolak-balik itu ditunjukkan ke Yang baru yang garisnya kayak gitu, seperti di depan ya, gelombang. bergelombang. Seperti itu. Yang volt, ya Ham? Mengerti? Kemudian untuk mengukur arus, berarti kalian harus mengarahkan selektornya kemana? Ke apa? Kan tadi kan kalau misalnya tegangan ke V, kalau mau mengukur arus kemana? Ke A. Nah itu menunjukkan apa? Oke, good job, benar. Nah sekarang kita akan menjelaskan mengenai ini. Kesukaan siapa nih? Nah benar sekali. Nah kalau ini juga sebenarnya sama aja, dan terbagi nih juga untuk mencari tegangan pada arus searah, kemudian untuk mencari arus pada AC gitu. Bisa dilihat ya. Ini juga sama aja, namanya juga sama, pro juga, pro negatif.
kreatif dan